Mungkin silakan, boleh di-share screen ya. Izin share screen ya, Kak. Ya, silakan. Apakah sudah muncul, Kak? Masih gelap nih. Sabar ya. Kayaknya nih internetnya nih. Sabar. Internet saya seperti ini. Ya, udah terlihat. Pertama saya clean and build dulu server site-nya. Sebentar. Saya coba run. Untuk client app-nya juga sama, saya clean dan build. Saya run. Sudah berhasil di run. Sang-nya udah nyala, terus saya coba panggil di localhost 89 di region. Di sini saya sebentar. Pertama saya membuat service. Di sini ada gateway ID. Ada template extend di sini disertai region localhost 88 region plus ID. HTTP metodenya get untuk mengambil get body. Terus di sini ada metode update. HTTP metodenya put. Lalu untuk metode delete-nya, HTTP metodenya delete. Lalu untuk region controllernya di sini saya membuat get mapping info untuk gateway ID, model.attribute regions, mengambil gateway ID dari ID. Lalu di sini ada get mapping update untuk ditujukan ke update form. Ini yang tadi memanggil info form HTML-nya. Di sini update form HTML. Lalu di sini di update variable long ID region di redirect ke region. Lalu ada get mapping delete berdasarkan ID-nya. Direct ke region, kemudian pada indeks HTML-nya. Sebentar. Indeks
HTML-nya saya menambahkan href pada tombol info, update, dan delete untuk ditujukan ke file HTML masing-masing. Kalau untuk info itu ditujukan ke info form. Untuk yang update ditujukan ke update form. Nah, di sini saya membuat info formnya seperti ini. Mirip dengan yang create form, cuman saya ubah di sini region ID dan region name. Lalu yang update seperti ini. Saya coba testing di websitenya di localhost 8089. Di sini jika kita klik info akan muncul seperti ini dan ada tombol back. Coba yang ID 7 benua juga sama. Lalu saya coba edit Sakura menjadi apa ya? Coba saya submit, ya kok error. Kemarin padahal bisa. Sebentar. Coba dibaca errornya apa tuh? HTTP client error exception. Konflik 409. Region name is access. Coba yang nama lain. Yep. Apa ya? Baca. Coba. Antika. Coba saya submit. Nah, di sini udah berhasil. Di sini ada coba tadi nggak tahu. Sini udah berubah menjadi Atlantika. Terus saya coba delete yang apa ya? Saya delete, udah hilang. Lalu di sini ada add region. Saya coba testing. Saya coba unce. Saya buat submit. Nah, di sini udah muncul unce. Sudah, Kak. Oke, sip, thank you. Untuk info edit dan delete-nya, kalau kamu lihat di kontrol kamu ini masih menggunakan apa? Menggunakan get, Controller. get dan post Get mapping, mapping. betul nggak? Ya. Padahal yang kita ketahui sendiri ya, ketika kita mau melakukan updating pada sebuah data, artinya kita menggunakan namanya put mapping. Begitu pula dengan delete ya. Jadi pada saat kita ingin melihat sebuah data pada sebuah database atau server kita nantinya, itu kita harus menggunakan yang namanya delete mapping. Jadi di sini mungkin teman-teman pasti masih bingung ya. Karena kenapa? Karena di form sendiri pada HTML itu hanya tahu atau hanya memiliki dua HTTP method, yaitu get dan post. That's why kenapa di sana teman-teman ketika menggunakan formnya itu hanya bisa menggunakan namanya post, tidak bisa menggunakan put ataupun delete. Betul ya? Seperti itu ya di HTML ya. Betul nggak, Talita? Iya, Nah, Kak. jadi ada yang dapat ininya? Barik mungkin dapat ininya nggak? Dapat solusinya nggak terkait dengan itu? Oh, error. Pakai get ya, ya. Jadi
Kemarin saya lihat semuanya itu rata-rata belum dapat solusinya nih ya. Caranya supaya put dan delete-nya itu kedeteksi oleh formnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti ke depannya atau nanti setelah ini teman-teman bisa perbaiki ya dari apa yang saya contohkan nanti ya. Oke, sip. Sampai sini mungkin ada teman-teman yang ditanyakan ke Talita karena ini menurut saya udah oke ya. Cuman ada beberapa konsep yang agak sedikit keliru ya dari mappingnya saja sebenarnya. Tapi overall ini sudah good, sudah oke ya. Ada yang tanyakan ke Talita, teman-teman? Belum? Kalau belum ada, thank you Talita, good ya. Ini udah Ya, Kak. benar, cuman ada beberapa sedikit yang agak sedikit keliru ya, tapi ini udah benar. Oke, silakan boleh di stop share screen-nya, gantian saya yang share screen. Thank you ya. Ya, sama-sama, Kak. Oke, sip. Sekarang saya share screen. Di sini teman-teman bisa melihat, terlihat ya share screen saya. Saya pindahkan dulu. Oh, sorry, saya tutup dulu. Oke, terlihat teman-teman? Belum, Kak. Belum ya? Sudah terlihat? Masih hitam? Masih hitam. Oh, masih hitam ya? Saya ganti ini dulu, internetnya. Sudah terlihat, teman-teman? Udah, Kak. Udah ya? Oke. Kalau udah, ini saya coba cek dulu. 89 slash region-nya, oke seperti ini ya. Kemudian, oke. Ini mungkin tampilannya saya akan buka. Oke. Object region. Oke. Variable. Kenapa? Benar. Benar.
Oh, ini jaringannya ya kamu ya? Adalah. Oke, ini suara saya masih terdengar ya teman-teman ya? Masih terdengar ya? Masih? Masih Kak. Oke, kalau Masih, masih Kak. terdengar. Kemarin kita udah buat gate mapping-nya. Nah, ini gate mapping-nya kita mau melihat semua data region-nya berhasil ya. Kemudian create juga sama ya. Saya add region, saya create misalnya apa nih? Europe. Nah, udah ya. Bisa ya. Saya nantinya, nah ini tidak ada validasi. Nanti saya validasi. Kemudian, oke, yang belum saya buat adalah detailnya, ya. Kemudian editnya dan delete-nya juga belum saya buat ya. Oke, kalau gitu kita bikin dari infonya dulu deh, ya. Kita buat yang gampangnya dulu. Kalau gitu nantinya kita akan bikin sebuah mapping baru, ya. Sini metode baru namanya public string detail ya. Saya seperti ini detail. Dimana di sini kita mapping, get mappingnya itu plus di dapat variabel. Kemudian nantinya kita return ke halaman region HTML ya, itu di sini kita akan masuk ke dalam region slash detail ya, dan tentunya nantinya kita akan membawa modelnya di datanya, berarti kita akan taruh model ya. Ini kita akan menggunakan template untuk merepresentasikan datanya seperti biasa, model add attribute ya, key-nya apa, key-nya adalah region ya, karena ini cuma satu data. Nantinya kita akan panggil si region service-nya dot get. Nah, di sini kita belum buat ya. Kita buat dulu di sini. Kita buat dulu di service-nya. Ya, berarti di sini region service. Oke, di sini saya akan copy aja, saya paste slash di sini berarti saya tambah dengan ID ya. Di sini ada get by ID, long ID, get null. Ini kita bukan dalam list lagi, tapi cek region itu sendiri ya. Ini oke, selesai. Kemudian nantinya di sini kita akan panggil region service get by ID ya, diikuti dengan ID yang sudah kita ambil dari mappingnya atau inputan dari usernya gitu ya. Lalu kemudian kita edit dulu detailnya ya. Di sini saya ganti jaringan dulu ya timernya. Ini nggak bisa ini suaranya masih terdengar jelas nggak teman? Masih Kak. Masih ya. Oke, ini kita buka Bootstrap dulu ya. Saya tidak hafal. Oke, kemudian saya mau buat apa nih? Kita mau buat ini kita berikan lagi nih. Nih. Di sini kita dulu di sini berarti kita bikin yang simpel aja. Misalnya kita cari card.
ini aja. Mohon maaf Kak Jo, share screen-nya tidak bergerak. Oh, sesinya tidak bergerak. Wah ini serba salah nih. Coba ya. Ini share screen-nya nggak bergerak sama sekali ya? Tidak Kak, kursornya juga tidak terlihat arahnya kemana. Halo, tes. Udah kedengaran suara saya? Tes. Terdengar Kak suaranya? Share screen-nya gimana? Udah aman? Share screen-nya sudah muncul Kak. Oke, ya. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut lagi. Tadi kita udah menambahkan card detailnya ya. Kita ngarahin ke dalam detail. Lalu kemudian nantinya kita tangkap si regionnya ya, yang diminta dari backend kita ya. Tinggal kita ambil dari sini nantinya. Ya, dari mana? Dari sini kita card title-nya ada. Misalnya ini adalah misalnya detail dari apa ya. Region detail, kemudian nanti ada P, ya P aja. Kemudian di sini kita kasih teks, dolar, ini juga region, dot ID misalnya, dan name. Oke, kita lihat ini aja, reload, kemudian saya pergi ke detail Asia. Oke, detail yang di home-nya belum kita ganti ya. Sini kita ganti dulu. Untuk detailnya, ini kita akan href, berarti kita pakai th href seperti ini. Lalu kita pakai add, ya, add apa? Add slash region slash ID. Nah, tadi caranya siapa? Talita, ada yang masih ingat nggak? Gimana caranya kita nge-assign ID-nya pada saat kita mau ngelempar nantinya ke halaman detailnya. Ada yang tahu gimana caranya nge-assign ID-nya?
Dengan cara kita gimana nih? Kita pasti kurung kurawal juga di sini. Ya, ID kita kasih tahu ID-nya. Nantinya kita assign seperti apa? Kita assign dengan ID seperti ini sama dengan dot region dot ID. Ya, seperti itu. Artinya kalau kita log di sini, saat saya hover, nah lihat region 1, region 2, region 4 ini sudah sesuai dengan, lihat perhatikan di bawah sini teman-teman, kalau saya hover, nah ini sesuai dengan ID-nya si regionnya. Jadi ketika saya detail ke Asia, nanti akan masuk ke sini. Ya, region detail, ID-nya 1 dan itu adalah Asia. Ya, kita kembali lagi, ini kita bukan go somewhere, tapi back gitu ya. Di sini bootstrap saya tidak jalan teman-teman ya, karena internetnya ngeblok akses dari bootstrapnya. Ya, karena di sini saya pakai CDN, nantinya teman-teman bisa bikin semenarik mungkin ya. Sebenarnya di sini ada tampilannya sebenarnya ya. Cuman di sini karena aksesnya di blok ya, internetnya tidak, bootstrap saya tidak bisa dipakai atau dibuka nih kalau saya log, itu tidak bisa lagi saya. Oke, oh masih bisa ternyata. Ini aksesnya di blok nih. Oh, enggak, sorry, sorry, sorry. Ini karena saya belum taruh CDN-nya, teman. Ini saya copy dulu, nanti kita akan belajar layouting ya, supaya nggak perlu copy paste seperti ini. Ini saya copy juga, saya paste di bawah di script. Ini kalau saya edit log, ya udah seperti ini. Ini saya edit aja, ini saya masukin ke div. Di pas container, sorry, ini equals. Nggak bisa ya. Oke, soalnya card-nya saya gini aja. Oh, bisa. Oke, udah. Bisa deh. Baginannya, container, uh, oke, ya. Nanti di sini kita boleh kasih supaya lebih clear. Uh, si, uh, oke, ini deh. ID, titik dua,
Kemudian ini saya taruh aja di plus PR nih. Ya, oke. Ada ID, ada name, ada. Dan ini kenapa jauh banget ya? Ada. YouTube. Oh, gini, region. Oke. Hmm. Part itu. Oke, detailnya udah kita buat ya. Asia, Eropa, mungkin supaya lebih kelihatan. Class F, W, volt. Kita kasih itunya di sini. Class O, back, Rika, ya, Asnan. Oke, udah bisa ya. Jadi detailnya kita udah berhasil buat. Sekarang kita akan buat untuk update-nya atau ya. Jadi update-nya sama sebenarnya yang kita lakukan dengan create. Jadi ini kita copy aja sebenarnya. Kita copy aja seperti ini. Dan nantinya ini kita ubah jadi update view. Ya, kita perlu perlihatkan view-nya terlebih dahulu. Nah, karena di sini kalau kalian perhatikan kalau kita update itu kita harus menyertakan value-nya teman-teman ya. Supaya user apa? Supaya user tidak bingung ketika kita mengarahkan dia ke edit. Ya kita udah tahu, kita udah kasih tahu bahwasanya yang kamu edit saat ini adalah Asia ya. Yang kalau misalnya saya klik Johan artinya yang saya mau edit adalah Johan ya. Supaya user tidak mungkin hanya mau mengganti jadi Johannes, tidak mengganti keseluruhan dari datanya teman-teman. Jadi maka dari itu biasakan teman-teman ya, dan seharusnya ketika kita mau melakukan edit, data yang lamanya atau data lamanya itu harus diikut sertakan di dalam formnya teman-teman. Sehingga karena ada kebutuhan hal tersebut ya, ada kebutuhan dari pada saat kita mau mengedit, kita mau menampilkan data yang terlebih dahulu, maka dari itu nantinya pada saat kita
get mapping, kita juga sudah harus menyertakan si get by ID-nya. Berarti di sini tidak hanya get mapping-nya, berarti update seperti ini /ID. Ya. Date ID, ya, betul ya. Date ID nantinya kita butuh path variable di sini ya. Variable long ID ya. Region, kemudian di sini saya akan butuh model, ya, saya akan butuh model add. Ya, berarti kita butuh model, sorry, ini kita belum buat modelnya. Untuk merepresentasikan datanya, kita butuh timelive ya, model add attribute, di mana key-nya adalah region, dan region service get by ID, seperti ini ya. Setelah kita udah get mappingnya, sekarang kita arahkan dia ke update form. Artinya di sini saya akan menduplikat, teman-teman. Ya, kita akan duplikat saja. Ini saya copy, saya paste. Di sini saya rename aja. Refactor, rename, create form, jadi update form. Oke, selesai ya. Lalu kemudian kita edit dulu, teman-teman. Di sini kita edit ya. Jadi di sini ada update form, kembali ada update form. Lalu kemudian apa yang berbeda? Yang berbeda hanyalah di sini, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan TR action-nya region, tapi untuk update kita membutuhkan ID. Berarti di sini slash TR action-nya slash apa tuh? Slash ID, betul nggak? ID. Ya, di mana ID-nya nantinya kita dapat dari mana? Dari region. Ya, mana ID-nya ini kita dapat dari mana? Dari dollar region dot id, seperti ini ya, dimana tiap objek tetap kita akan kasih, dan metodenya ini tidak lagi menggunakan post ya. Kita dengan bantuan template kita bisa menggunakan form ya, dengan menggunakan tag form ini kita bisa metodenya menggunakan yang namanya metode put, teman-teman ya. Kita bisa menggunakan metode put. Kemudian di sini yang kita mau tetapkan name-nya ini tidak perlu kita ganti, name saja udah cukup. Kita submit. Nah, ini udah selesai. Seperti ini saja cukup ya. Seperti ini udah cukup. Di sini bukan create lagi, melainkan kita update region-nya. Dan kalau saya edit si Johan, secara otomatis, oke, ini belum kita arahkan ya. Di indeksnya jangan lupa kita ganti dulu, teman-teman. Di sini kita menggunakan thref ya, dimana sama seperti yang di atas, kita akan mengarahkan dia ke dalam halaman slash region slash update slash ID. Di mana ID-nya ini kita ambil dari dolar ya, betul ya, dolar region.id seperti ini ya, sehingga nantinya kalau saya reload, saya over, udah sesuai ya, saya mau update si Johan, nanti secara otomatis ini akan ada, teman-teman, value-nya. Jadi kalau saya back kembali ya, di sini saya akan bikin satu tombol lagi mungkin ya, di mana tuh, ini saya copy aja di update form ya. Jadi selain ada submit untuk memasukkan datanya, kita akan ada back ya. Jadi bisa jadi kita tidak jadi untuk mengedit ya, jadi ada back ya. Saya balik gitu ya. Jadi udah ada file atau udah ada datanya ya. Tinggal usernya dengan mudah mungkin menambahkan Asnan Abdul misalnya. Ya seperti ini. Ya dengan mudah gitu ya. Jadi user tidak perlu menuliskan dari nol. Asnan Abdul seperti ini. Dan user juga tidak perlu was-was ketika ingin melakukan edit, ketika ingin melakukan edit pada sebuah form, pada sebuah data. Ya, kita tidak perlu was-was, kita tidak perlu menebak-nebak apakah yang saya klik itu adalah Afrika. Ya, kalau misalnya kosong seperti ini, kita kan menebak-nebak nih, apakah benar ya?
tadi saya ketik Afrika atau enggak, ya. Dengan teman-teman memberikan data ketika kita melakukan edit, user dikasih sebuah apa ya? Bisa dibilang kepastian ya, diberikan sebuah kepastian bahwa yang kamu edit saat ini adalah Afrika. Karena kenapa? Karena value-nya itu sudah ada dan tinggal kita gantikan dengan value yang teman-teman mungkin ingin update seperti itu ya. Di sini mungkin saya kasih MB, kita mau dekat ya. MB5, kemudian oke ya, seperti ini. Saya back. Kita edit ya, kita coba edit. Di sini kan kita baru get mapping ya, berarti kita bikin post ya. Jadi tadi get mapping udah berhasil, sekarang kita bikin put mappingnya. Mappingnya seperti ini. Put mappingnya seperti apa? Jadi kita cukup memasukkan ID-nya saja teman-teman ya. Nanti add variable ID, nantinya public string update ya, add pet variable long ID region. Nah ini kita ambil datanya juga teman-teman ya. Kemudian nantinya ya seperti biasa berarti servisnya apakah sudah ada belum ya. Ini saya copy saja teman-teman ya supaya tidak lama. Ini buat update. Kalau update berarti kita butuh ID ya, long ID keberapa yang akan kita update. Dan tentunya nanti untuk endpointnya juga sama. Ya, kita akan slash di sini ada slash plus ID ya, seperti itu. Kalau nanti di sini kita ganti menjadi put mapping ya, put seperti ini dan ya selesai. Di sini region controllernya ini detail saya tutup aja. Di sini berarti kita cukup memanggil region service-nya, kita mengeksekusi, kita panggil si update-nya, ID dan region-nya, dan tinggal kita return-kan ketika berhasil. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah redirect kembali tampilannya ke halaman apa? Ke halaman region ya, dan selesai. Nah, kita buktikan dulu apakah berhasil atau enggak. Kita coba dulu. Artinya di sini kalau kita perhatikan kembali update formnya apakah sudah sesuai? Sudah sesuai ya. Sehingga pada saat saya edit Johan menjadi Johannes seperti ini, saya submit. Nah, apakah bisa? Nah, di sini pasti teman-teman yang teman-teman dapat kemarin errornya seperti ini. Ya, there was no unexpected error. Di mana method not allowed, di mana statusnya itu 405 teman-teman. Ya, di mana kalau kalian perhatikan di sini masih menjadi atau masih menggunakan yang namanya post mapping atau menggunakan metode post. Padahal yang kita gunakan saat ini itu adalah put mapping. Put mapping ya teman-teman. Jadi untuk saat ini template kita atau HTML kita belum mengetahui adanya metode yang namanya put ataupun delete. Nah, caranya untuk mengaktifkan itu teman-teman harus mengaktifkannya di dalam yang namanya application properties. Teman-teman harus mengaktifkan di dalam environment variable-nya. Nah, di sini saya akan memberitahukan bahwasanya Spring saya menggunakan yang namanya metode put dan delete. Nah, caranya seperti apa? Caranya ini cukup gampang sebenarnya. Itu teman-teman cukup ini saya besarin sedikit ya supaya kelihatan. Cukup menambahkan Spring, saya beritahu Spring di sini. Spring dot MVC, saya pakai MVC-nya, saya kasih tahu untuk hidden method ya. Filter enable. Kita kasih true.
Ya. Kemudian nantinya setelah kita udah kasih terus seperti ini, ingat teman-teman ya, setiap kali kita melakukan perubahan pada environment variable di dalam application properties, kita perlu melakukan clean and build terlebih dahulu. Ya, clean and build terlebih dahulu. Artinya ini selesai, udah sukses, saya jalankan kembali aplikasinya. Oke, ya. Sekarang kalau saya coba kembali teman-teman, ya. Ini saya update lagi kembali, kita baik lagi di sini. Saya di Johan menjadi Johannes seperti ini. Saya submit, itu sudah berhasil. Jadi sekarang put mappingnya kita atau metode atau HTTP method put kita sudah berhasil dideteksi dan sudah aktif menggunakan time live. Ya, jadi yang teman-teman lihat saat ini ya, metodenya saat ini memang di form ya. Metode itu hanya dua, ada get dan post. Put dan delete tidak diketahui ya. Jadi hanya dua yang dikenali oleh form. Karena di sini kita menggunakan time live sebagai template engine-nya, sehingga untuk metodenya kita menggunakan time live ya. Jadi untuk put-nya ini bisa dideteksi oleh form-nya karena kita mengenerate-nya menggunakan time live ya. Jadi put-nya saat ini sudah terdeteksi dan sudah dapat kita gunakan untuk put mapping-nya ya. Jadi seperti itu cara mengaktifkannya cukup gampang ya. Seharusnya teman-teman kalau searching kemarin yang method not allowed pasti akan ketemu atau solusinya teman-teman mengaktifkannya di dalam environment variable untuk hidden methodnya ya, seperti itu. Lalu kemudian di sini terakhir kita akan bikin yang namanya delete mapping. Seperti biasa delete mapping membutuhkan ID ya. Berarti nanti ada path variable dan ID, dan di sini saya akan bikin sebuah metode public string delete ya. Berarti ada path variable di sini long ID, lalu kemudian kita panggil si region service-nya dot delete. Nah, delete di sini kita belum buat ya, kita bikin dulu. Kalau gitu bisa copy juga sama seperti tadi. Untuk delete-nya itu tidak membutuhkan object region dan kita butuh delete. Untuk mappingnya sendiri kita menggunakan delete mapping. HTTP entity-nya sudah tidak kita gunakan lagi, kita kasih null dan selesai ya. Di sini berarti delete ya long ID, dan kalaupun berhasil artinya saya akan mengembalikan datanya. Saya akan mengembalikan ke halaman redirect tampilannya ke halaman region itu sendiri. Oke, selesai. Ya, berarti di sini di indeksnya kita cukup menggunakan form nantinya ya. Di indeksnya berarti untuk delete tidak menggunakan A seperti ini, tidak menggunakan anchor, melainkan kita menggunakan form ya. Di mana form action-nya itu akan kita menggunakan time live ya, kita mengenerate menggunakan time live. Action-nya kita akan arahkan dia ke slash delete atau slash id aja langsung ya, slash id seperti ini, slash id. Lalu apakah udah ada ya slash id tadi? Oke, belum ada ya, karena nggak masalah ini. Kalau ada pun kita karena menggunakan delete mapping ya, jadi tidak perlu khawatir. Ya, metodenya berbeda. Metode di sini kita menggunakan delete ya. Kemudian apalagi nih, kayak action, delete, sudah cukup ya. Harusnya tinggal buttonnya saja, kelasnya btn agent, type-nya submit, dan ini delete. Oke ya, saya rasa udah oke. Kita coba lihat lagi. Di sini saya reload, delete-nya
kenapa dia turun sendiri nih. Oke, ini kita edit dulu. Ini sepertinya ada yang keliru. TD-nya kita kasih TH-nya begini deh. Class call main free ya, atau to enough, sepertinya 2 udah cukup. Class call 5 ya, 5 dan sama seperti ini. Call 5. Dari load P, tinggal nantinya di sini kita kasih class. Ini kenapa dia turun sendiri ya? Ini berarti kita kasih ini kayaknya ke besar ya, di sini 6. Ini kita kasih A, B, tinggal kita kasih G, F, terlalu besar. Nah, oke, ya. Kemudian mungkin nantinya ya udah ini dulu ya, bisa rendering. Oke, detail, edit, delete. Oke, delete-nya kita akan coba Eropa akan saya delete. Nah, delete-nya not found teman-teman. Kenapa? Karena oke, ini ada keliru. ID-nya kita belum masukin datanya tuh. ID sama dengan dolar ini region dot. Oke, kita reload lagi. Close, kita reload, saya hover, apakah udah sesuai? Oke, karena ini adalah sorry, kita lupa slash region ya. Oke, kita cancel lagi. Oke, kita delete. Nah, udah berhasil ya. Kita delete balik juga udah berhasil. Nah, tapi di sini ini cukup bahaya teman-teman ya. Cukup diperhatikan karena kalau kita perhatikan ketika saya mendelete Asnan itu datanya langsung hilang ya. Ketika tadi saya mendelete Barik datanya langsung hilang ya. Ini sebenarnya tidak baik ya dalam hal user experience. Jadi ketika kita melakukan delete nantinya ke depannya, ketika kita melakukan update juga nanti ke depannya, itu kita perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke usernya. Nah, di sini saya akan mencontohkan konfirmasi sederhana yang sudah diberikan oleh form ya. Itu ada yang namanya on click teman-teman. Nah, on click ini itu adalah event listener ya. Kalau teman-teman pelajari tentang DOM, ini adalah sebuah event listener. Jadi nantinya ketika formnya diklik, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan saya minta untuk mereturnkan sebuah confirm ya, sebuah confirmation di mana saya akan confirmation ketik 1 harusnya are you sure won atau are you sure delete this. Kita coba reload, delete. Nah ya, jadi kalau saya jadi nggak sengaja tekan Asnan, nah itu are you sure delete this. Kalau kita cancel ya tidak akan delete gitu ya. Kalau saya oke, nanti Asnanya akan ke delete dan berhasil ya. Jadi begitulah tadi bagaimana kita membuat delete-nya, membuat put-nya atau update-nya, kemudian kita membuat infonya atau detailnya ya, seperti itu ya. Mungkin sampai sini dulu teman-teman, ada yang ditanyakan terkait dengan membuat CRUD di regionnya? Belum? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Oke, Sedang cukup dicerna, Kak. jelas. Gimana, Karisa?
Sedang dicerna, Kak. Sedang dicerna, oke. Oke, sip. Kalau gitu saya akan push kembali teman-teman, saya akan push kembali. Kalian bisa lihat nantinya kodekan saya. Oke, udah ya, udah legendnya udah selesai kita buat. Saya udah jawab kembali ya soal atau tugas yang sudah saya berikan kemarin ya. Jadi sudah selesai ya kita buat. Di sini tampilannya cukup kurang ya, agak kurang. Mungkin saya tambahkan navbar aja supaya nggak sepi ya, navbar. Ini kenapa navbarnya mungkin saya akan tambahkan ini aja. Kita pakai yang ini, saya copy, saya akan paste di indeksnya. Ini saya akan kasih navbar. Kalau dari front end, kalau biasanya saya mendevelop front end, teman-teman, saya pastinya kasih komen-komen seperti ini, supaya nantinya ke depannya ketika saya mau menggunakan kontennya, ya, saya udah tahu tempatnya konten di mana, ya, karena di sini saya kasih sebuah komen, ya, ini buat konten. Jadi nantinya ke depannya pada saat nantinya di tahap development atau pengembangan, ya, si orang atau developer yang melanjutkan project kalian itu bisa paham, bisa tahu, oh ini buat navbar, oh ini buat kontennya, seperti itu. Nah di sini navbarnya kita ubah sedikit ya, dari current kita hapus saja. Nantinya ini region misalnya, region ada country gitu ya, ada nantinya ada employee misalnya, ada user dan seterusnya. Ini disable kita hapus saja. User dan ada kemudian di sini saya akan menggunakan style yang dark aja ya, warna dark. Jadi di sini warna dark ya, backgroundnya dark. Oke, ya. Sekarang kalau saya reload di sini, nah tampilannya agak lebih nggak kosong-kosong amat ya teman-teman ya, nggak kosong-kosong amat. Di sini saya akan ubah jadi SIBKM ya. Oke, udah saya SIBKM, kelasnya saya kasih FW boulder ya supaya lebih nyentrik. Oke. Kemudian nantinya kita seperti ini dulu aja ya. Saya di dulu seperti itu. Add region-nya juga harusnya udah berhasil ya. Kalau kita coba kita submit, sudah berhasil. Oke, sampai sini teman-teman kalau saya tidak ditanyakan, karena saya melihat masih banyak dari teman-teman tadinya belum mengerjakan tugasnya, ya banyak sekali saya melihat hanya beberapa saja yang mengerjakan tugas, sehingga hari ini mungkin cukup dulu untuk CRUD-nya. Silahkan teman-teman mengerjakan CRUD-nya dengan mengimplementasikan ke dalam country. Ya, bikin CRUD-nya dengan mengimplementasikan ke dalam country. Bikin sama seperti yang saya lakukan sebelumnya. Ya. Kemudian tampilannya silahkan buat sekreatif mungkin ya. Nantinya kalau saya pilih country akan ngarahin saya ke halaman country. Ketika saya pilih region akan mengarahkan saya ke halaman region. Nah, bikin semenarik mungkin, bikin sebagus-bagus mungkin ya. Nanti di hari Senin
saya akan lihat, saya akan periksa, saya akan tunjuk salah satu dari teman-teman untuk presentasi seperti yang sudah dilakukan Talita tadi ya, bikin summary ya. Kemudian di sini mungkin teman-teman kita tinggalkan dulu time lift-nya. Saya akan menjelaskan beberapa fitur atau beberapa library yang akan kita gunakan di hari Senin. Jadi nantinya setelah kita menggunakan, saya akan mengajarkan teman-teman menggunakan Ajax ya. Yang dimana nantinya kalau teman-teman tadi perhatikan, ketika saya ke detail seperti ini saya lakukan adalah pindah halaman teman ya. Saya berpindah halaman dari halaman home saya pindah ke halaman detail. Kalau saya back ini lakukan dia nge-reload si tampilan saya. Saya nggak mau seperti ini. Nanti ke depannya atau di hari Senin, ketika saya mencet detail, detailnya akan bentuknya dalam bentuk pop-up dan datanya itu secara otomatis muncul secara lifetime tanpa ada reload, sama sekali tidak ada reload, dan itu bersifat lifetime ya. Jadi sama seperti chat ya, chat kan kalau kita tekan halo nanti secara otomatis ada di tampilan HP si penerima pesannya ya. Sedangkan kalau di sini kalau kita pencet detail, kita tidak lagi diarahkan ke halaman ya, tidak akan melakukan reload page, melainkan kita langsung lifetime ya muncul pada tampilan kita saat ini di satu layar yang sama. Begitu pula dengan edit ya. Di edit nantinya ke depannya atau di hari Senin kita tidak akan berpindah halaman seperti ini, tapi kita menggunakan yang namanya model ya. Kita akan menggunakan model dan itu bersifat live reload juga, lifetime ya, tanpa melakukan reload ya. Di modal, sorry bukan modal ya, pop up seperti ini ya. Nantinya kita mengedit atau melihat detailnya itu seperti ini, detail misalnya detail ya, ada detail-detailnya live gitu ya. Begitu pula dengan nantinya negeri ya, ataupun nantinya kita mau melakukan update ya, kita menggunakan yang namanya Ajax secara lifetime. Kemudian nantinya kita juga menggunakan yang namanya Suite Alert. Nah, ini kita akan lebih interaktif. Jadi ketika nantinya ke depannya kita sudah membuat sebuah form ya, kita sudah mendelete sebuah form, tentunya kita akan membuat tampilan kita lebih interaktif. Karena kalau ada error seperti itu, kalau berhasil misalnya sepertinya berhasil ya. Nah, ya secara otomatis nanti akan muncul di tengah-tengah misalnya, tidak di samping seperti ini, di tengah-tengah, dan kita memberikan atau memberitahu user bahwasanya region has been saved seperti itu ya, dan seterusnya, ataupun has been deleted, saved ataupun updated seperti itu ya. Jadi lebih interaktif, lebih ada animasinya, lebih enak juga dilihat, tidak monoton ya, sehingga kedepannya sama seperti ini ketika kita melakukan update harus ada sebuah konfirmasi ya, ketika kita melakukan delete pun juga sama, kita harus selalu memberikan atau meminta konfirmasi dari user ya. Ini untuk library yang kedua ya. Kemudian library yang ketiga adalah data tables ya. Ini juga akan kita pelajari di hari Senin, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak mengikuti kelasnya, karena ini menurut saya cukup penting dalam front end ya, data tables. Kenapa saya bilang cukup penting? Karena teman-teman tidak perlu membuat susah-susah lagi membuat filtering atau search engine-nya ya. Ketika di dalam sebuah data table teman-teman tuh banyak data ya, misalnya ada 1000 data gitu ya. Teman-teman tidak perlu lagi membuat pagination seperti ini ya, melainkan pagination ini sudah dibuatkan oleh data tables-nya teman. Ya, tinggal teman-teman memberikan datanya teman-teman ya. Nantinya ada tables-nya yang akan membuat pagination. Teman-teman tidak perlu coding pagination-nya, melainkan sudah dibuatkan. Bahkan filteringnya juga sudah dibuatkan. Nah, dan itu lifetime teman-teman ya. Tidak perlu reload. Lalu kemudian entries-nya, bahkan entries-nya juga teman-teman tidak perlu coding dia. Begitu saya tekan 50, 25 data akan ditampilkan 25 data. 1 sampai 25. Kemudian 50 data nanti 50-nya akan ditampilkan. Nah, ini bersifat
bersifat dinamis ya. Dan teman-teman tidak perlu coding sama sekali untuk tabelnya. Jadi data tables ini memudahkan teman-teman dalam apa? Dalam merepresentasikan sebuah data dalam sebuah table ya. Dan untuk entry shows-nya atau serves-nya ataupun pagination-nya itu sudah dibuatkan teman-teman. Bahkan apa yang lebih kerennya adalah sort-nya. Kalian bisa sort berdasarkan position, office, age-nya, atau start date-nya. Itu semua bersifat dinamis dan teman-teman tidak perlu coding dari nol. Melainkan ini sudah dibuatkan oleh yang namanya data tables. Jadi ini juga yang akan kita pelajari besok di hari Senin. Jadi teman-teman harus persiapkan ininya ya, internetnya ya, supaya teman-teman tidak terputus-putus dan bisa mengikuti proses belajar mengajarnya dengan baik ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini teman-teman cukup santai ya, karena mungkin teman-teman butuh waktu untuk mencerna atau memahami tentang time lift-nya. Jadi hari ini saya akan memberikan PR ke teman-teman. Silakan digunakan 2 jam ke depan ya, ini kan kita sampai jam 5. Silakan digunakan untuk membuat country-nya ya. Dan itu saja teman-teman ya. Teman-teman buat country-nya, CRUD-nya ya seperti apa. Dan pastinya ada tantangan baru, challenging, di mana nanti teman-teman di dalam country itu punya relasi one to many terhadap region, sehingga teman-teman harusnya ketika membuat nantinya meng-create country-nya, saya mau teman-teman membuat sebuah drop down ya. Drop down-nya itu berdasarkan list of region. List of region. Jadi region yang ada di sini itu yang ada di dalam drop down-nya. Dan ingat, drop down-nya tidak boleh ID teman-teman ya, karena user awam tidak tahu ID 2 ini apa. Teman-teman harus merepresentasikan datanya atau drop down-nya dalam bentuk namanya ya, karakternya. Asia, Eropa, Afrika, Johannes, admin, apa coba ya, semua yang sudah kalian buat di dalam table region kalian. Yaitu untuk drop down dari region yang ada di dalam country. Nah, itu challenge atau tantangan baru pada saat teman-teman membuat create ataupun update pada country. Sampai sini sudah cukup clear teman-teman? Bisa dipahami untuk tugasnya? Saya coba stop share screen ya. Sudah ya? Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah dapat dipahami, silahkan dikerjakan tugasnya. Teman-teman boleh tetap stay ya. Kita akan leave per jam 4 ya. Di sini saya masih standby teman-teman. Jadi 1 jam ke depan sampai dengan jam 4 sore saya masih standby. Jadi apabila teman-teman ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang paham atau kurang jelas pada saat mengerjakan country-nya, silahkan langsung open mic saja ya, panggil saya masih ada di dalam room sampai dengan jam 4. Oke? Oke, teman-teman. Oke, Kak. Oke, kalau gitu untuk tugasnya saya kasih melalui WhatsApp ya. Silakan dipantau ya WhatsApp ya.